Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik. Kita beralih ke tema 8, subtema 1 pembelajaran pertama. Tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Nah, subtema 1 kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Nah, di sini ada dua buah gambar. Yang pertama itu gambar pegunungan dan yang kedua adalah gambar anak-anak yang sedang menanam tanaman. Nah, fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut? Nah, lihat di sini menunjukkan gambar pegunungan yang hijau. Di sini ada tanah yang tandus, tidak ada tanaman. Nah, lalu anak-anak ini menanam pohon. Nah, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Tentu lingkungan itu sangat berguna bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan manusia tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika menjaga lingkungan, tentunya akan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bersih, nyaman juga. Nah, dan bisa memenuhi semua kebutuhan hidup manusia tersebut. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Lingkungan akan kotor, terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi lingkungan sekitarmu? Nah, coba lihat di lingkungan sekitarmu. Apakah lingkungannya sehat, bersih, aman? Nah, apakah sebaliknya kotor, banyak sampahnya, atau bersih? Nah, kalian lihat lingkungan sekitarmu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Nah, mari kita simak. Demi air bersih, warga Waborabo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Botoambari, Kota Bambau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Nah, Kecamatan Sorawolio, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborabo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, kamu baca ulang tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada bacaan tersebut? Nah, di sini ada sebuah peta konsep. Peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Kerjakan di halaman 3. Nah, lalu halaman 4, kalian cari informasi di majalah, di buku tulis, di internet tentang fungsi air bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi manusia. Nah, diskusikanlah dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Kegiatan-kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa, misalnya dari bangun tidur sampai saat tidur lagi. Nah, contoh yang pertama, saya menggunakan air untuk mandi. Keluargaku menggunakan air untuk mandi pagi. Nah, yang kedua misalnya, air direbus hingga mendidih dan digunakan untuk minum atau untuk konsumsi air. Nah, kalian cari lagi berdasarkan peristiwa yang kalian
atau kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Kerjakan di halaman 6. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.